Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, anak-anakku sekalian, kelas 7 SMP Pasundan 2. Selamat datang di SMP Pasundan 2. Dan mulai saat ini anak-anak sekalian sudah merupakan bagian dari keluarga besar SMP Pasundan 2 Cimahi. Mudah-mudahan Ananda masuk ke SMP Pasundan 2 merupakan pilihan yang terbaik dan dapat menghantarkan Ananda meraih cita-cita pada pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena setelah SMP tentu saja melanjutkan ke SMA, SMK, kemudian ke perguruan tinggi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, dan tentu saja Ananda juga merupakan kebanggaan bagi ayah dan ibu di rumah. Karena apa? Ayah dan ibu tentu saja menaruh harapan yang sangat besar pada Ananda kelak nanti bisa hidup mandiri, berbakti kepada orang tua, berguna bagi masyarakat, nusa, bangsa, agama, dan negara. Baik anak-anakku sekalian, tadi pada awal Bapak bicara ada kalimat sampurasun, ya kan? Sampurasun itu merupakan salam pembuka di lingkungan masyarakat Sunda. Berasal dari kata sampura, atau juga bisa berasal dari kata sapun yang artinya maaf, hampura. Sedangkan sun itu berasal dari kata ingsun, artinya saya. Lalu makna yang lebih luas lagi apa sampurasun? Jadi sampurasun itu bisa dikatakan mohon maaf, minta maaf apabila ada kesalahan. Lalu jawabannya apa? Rampes. Artinya mangga. Ini penuh makna ya anak-anakku sekalian. Jadi sebelum berbicara lebih jauh, baru saja bertemu, ketok pintu umpamanya, kemudian pada awal berbicara seperti Bapak tadi, sampurasun, terlebih dulu sudah minta maaf apabila ada kesalahan pada diri pembicara. Itu menunjukkan sebuah nilai yang adiluhung, sebuah nilai yang amat sangat menjunjung tinggi tentang adab sopan santun kepada orang lain. Ini filosofi yang terkandung dalam makna kata sampurasun. Anak-anak sekalian, pada saat ini anak-anak sekalian sedang melaksanakan MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Dan pada saat ini materi yang akan Bapak berikan adalah tentang sejarah paguyuban Pasundan. Karena sekolah kita itu ada di bawah paguyuban Pasundan. Nah, nanti akan diuraikan di mana posisi SMP Pasundan 2. Ya. Baik. Paguyuban Pasundan itu didirikan pada tanggal 20 Juli tahun 1913. Bayangkan sama anak-anak, 1913. Pada saat itu kita sudah merdeka belum? Belum. Kita masih dijajah oleh siapa? Portugis, Inggris, atau Belanda? Betul, masih dijajah oleh Belanda.
Tetapi mahasiswa Stovia itu sekolah kedokteran ya di Jakarta, yang dari Jawa Barat itu berinisiatif mendirikan sebuah perkumpulan yang disebut Paguyuban Pasundan. Kata keberapa tadi? Ya, 20 Juli itu 1913. Oleh siapa? Para mahasiswa Stovia yang ada di Jakarta. Nah, sebagai ketua umum yang pertama adalah Bapak Mas Dayat Hidayat. Itu ketua umum pertama. Meskipun beliau hanya 1 tahun. Setelah itu 1 tahun diganti oleh Raden Daeng Kanduruan Ardi Winata. Berkembang terus Paguyuban Pasundan ini seiring dengan perjalanan waktu, masih pada zaman penjajahan. Nah, Bapak tidak akan menceritakan dari awal terus, itu waktunya nggak cukup sehari, ya. Jadi kita ambil apa? Masa-masa yang penting, masa-masa yang bersejarah dalam perjalanan Paguyuban Pasundan. Pada tahun 1931 masih penjajahan siapa? Betul, penjajahan Belanda. Sampai tahun 1942, ini udah mulai transisi penjajahan Jepang, ya kan? Paguyuban Pasundan pada tahun itu dipimpin oleh Raden Oto Iskandar Dinata. Nah, pada zaman kepemimpinan Raden Oto Iskandar Dinata, Paguyuban Pasundan itu sudah mulai masuk ke dalam perjuangan di bidang politik, di bidang apalagi sosial, kemudian juga di bidang pendidikan. Baik, itu sejarah Paguyuban Pasundan. Bapak tidak akan menceritakan secara runtut gitu dari awal pendirian sampai saat ini. Kalau ceritakan seluruhnya nggak cukup 1 hari waktunya ya. Nah, kita ambil momen-momen atau peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan Paguyuban Pasundan. Nah, sejak saat itu Paguyuban Pasundan itu mulai bergerak di bidang apa? Politik, di bidang pendidikan, di bidang media massa, yaitu penerbitan surat kabar. Dan yang paling terkenal adalah Sipa Tahunan, korannya itu. Itu merupakan koran yang paling besar saat itu. Nah, sekarang Bapak tidak akan menceritakan lagi, saya Bapak katakan ya dari awal sampai saat ini. Tapi kita ambil peristiwa-peristiwa penting atau momen-momen yang sangat bersejarah. Nah, baik. Sejak tahun 2010 sampai saat ini, Paguyuban Pasundan dipimpin atau diketuai oleh Bapak Profesor Dr. H.M. Didi Turmudzi MSI. Beliau juga yang mendirikan SMP kita. Kapan itu berdirinya SMP kita? Pada tahun 1982 berdirinya sekolah kita. Anak-anak sekalian bisa menghitung. Jadi sudah
berapa tahun gitu ya usia SMP Pasundan 2 sejak tahun 1982 sampai hari ini, ya hitung berapa puluh tahun. Nah, pada saat kepemimpinan Bapak Profesor Dr. H.M. Didi Turmuzi, luar biasa paguyuban Pasundan. Bukan main. Perkembangan, pertumbuhan, dan apa? Pembangunan visi, pembangunan di sektor ekonomi, kemudian pembangunan di sektor pendidikan, dan banyak sektor yang lain. Lalu apa sih tujuan utama dari paguyuban Pasundan? Nah, paguyuban Pasundan itu yang pertama, tujuannya adalah ingin mewujudkan sebuah masyarakat Indonesia yang memiliki harkat dan martabat di tahun 2040. Artinya apa? Mewujudkan masyarakat yang memiliki harkat dan martabat. Jadi punya harga diri gitu loh, ya. Harkat martabat tidak di bawah kekuasaan orang lain, tidak menjadi antek-antek bangsa lain, tetapi berhak dan bermartabat, berharkat untuk menentukan apa nasib kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan paguyuban Pasundan adalah memerangi kebodohan dan kemiskinan. Ya, memerangi kebodohan dan kemiskinan. Lalu apa wujud dari yang dua tadi, memerangi kebodohan dan kemiskinan? Paguyuban Pasundan mendirikan banyak sekali sekolah-sekolah Pasundan, terutama di Jawa Barat. Ya, terutama di Jawa Barat. Banyak sekali, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Pasundan artinya ikut apa? Memerangi kebodohan. Ya, ingat-ingat itu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Memerangi kemiskinan. Apa upaya yang dilakukan oleh paguyuban Pasundan? Paguyuban Pasundan memberikan banyak sekali bantuan kepada usaha mikro, kecil, dan usaha menengah. Memberikan permodalan, kemudian juga membimbing dari segi manajemennya, dibimbing. Ya, mereka sampai ya berhasil gitu loh, ya. Kemudian juga mendirikan koperasi-koperasi di setiap wilayah di Jawa Barat. Itu adalah koperasi Pasundan. Kemudian garapan lainnya apa lagi paguyuban Pasundan itu? Ada BMT, ada kemudian yang bergerak di sektor media, diantaranya percetakan surat kabar dan televisi lokal. Ada biro perjalanan, ya. Kemudian ada juga poliklinik, banyak. Tujuannya apa tadi? Itu tadi ikut apa? Memerangi kebodohan dan kemiskinan. Nah, ini paguyuban Pasundan. Lalu mungkin ada pertanyaan dari anak sekalian. Posisi kita SMP Pasundan 2, ya, itu di mana? Bagaimana kita hubungannya dengan paguyuban Pasundan? Baik, kita jelaskan.
Paguyuban Pasundan tadi sudah dikatakan kan, memiliki unit-unit garapan. Nah, satu diantaranya adalah mengelola pendidikan. Paguyuban Pasundan memiliki apa? 2 yayasan pendidikan. 1 Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan atau YPT Pasundan. Ini membawahi perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Tentu saja perguruan tinggi Pasundan ya. Nah, seperti jadi satu diantaranya adalah Universitas Pasundan. Kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Ada Sekolah Tinggi Hukum Pasundan. Ada STKIP Pasundan. Ini semua berada di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi. Lalu posisi kita di mana? Nah, selain Yayasan Pendidikan Tinggi tadi ada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan. Kita berada di bawah itu, ya, di bawah YPDM. Ketua YPDM adalah Bapak Dr. T. Subarsa, SIP, MM, ya, itu Ketua Yayasan Pendidikan Dasar Menengah Pasundan. Nah, YPDM ini memiliki apa? Unit-unit garapan-garapan. SD Pasundan, TK Pasundan, SMP Pasundan, SMA Pasundan, SMK Pasundan. Ini berada di bawah YPDM. Nah, baik. Itu barangkali sekilas tentang sejarah Paguyuban Pasundan dan posisi kita di dalam kerangka besar Paguyuban Pasundan, ya. Dan tentu saja kantornya di mana, Pak? Paguyuban Pasundan ada di Jalan Sumatera nomor 41 di depan Taman Lalu Lintas, ya. Depan Taman Lalu Lintas ada gedung besar. Di sana kantor pusat pengurus besar Paguyuban Pasundan, juga kantor YPDM, kemudian ada kantor YPT, dan ada juga di sana kampus pasca sarjana Universitas Pasundan. Dan ada juga Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Oleh karena itu nanti anak-anakku ketika lulus dari SMP Pasundan, masuk ke SMA Pasundan, masuk ke Universitas Pasundan atau sekolah kelas Pasundan yang lain, itu akan mendapat diskon, ya. Nah, itu keberadaan atau eksistensi Paguyuban Pasundan dan sekolah Pasundan kita. Baik, ya, nanti Bu Olga atau Pak Reza akan menampilkan, ya, siapa ketua umum Paguyuban Pasundan yang sekarang, yaitu Bapak siapa tadi? Profesor Dr. HM Diditur Muji MSI. Nah, nanti di gambar yang ada di slide-nya aktivitas beliau ketika menerima Presiden Jokowi, kemudian dengan para anggota kabinet pemerintahan yang sekarang. Nanti Olga lah, ya, akan menampilkan slide-nya, mungkin nanti dibantu dengan Pak Reza, ya. Barangkali itu anak-anak sekalian. Dan nanti setelah uraian Bapak ini ada LK, ya, lembar kerja yang harus anak-anak isi, ya, banyak. Dari mana isinya? Dari tadi pemaparan yang sudah Bapak sampaikan. Oke, jelas? Cukup sekian dulu materi tentang sejarah Paguyuban Pasundan. Hatur nuhun, mudah-mudahan hidup sing aya dina maghfirah tang tayunganing Allah Subhanahu wa taala. Salamnya kanggo tuang rama, tuang ibu, mugia sing ditebihkeun balaina, dipatkeun rizkina tinu ku barokah Allah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.